Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir Ramadan kali ini, alhamdulillah kita dikasih kesempatan dalam dunia sosmed, yai, di Facebook, YouTube, Instagram, banyak nih kah konten pacapa, wawancara seputar Ramadan, dari para ustadz, para kiai. Alhamdulillah badan gaula bisa pacapa berwawancara bersama dosen saya dulu di S1. Kebetulan beliau Dr. Kiai Haji Sudirman MAG, beliau selaku dosen pembimbing skripsi. Alhamdulillah menjadi pemateri. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kabar saya? Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Mungkin banyak kancah atau teman-teman dari UIN Malang. Jadi beliau ini dosen dari kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengen tahu biografi atau profil Yai Sudirman ini. Selama ini kan kita lihat di Facebook, di YouTube dan lain-lain cuma ceramahnya. Sekarang kita berkesempatan kita gali bagaimana profil beliau ini. Dari mana, terus sekolahnya di mana, pondoknya di mana. Untuk Yai Sudirman ini kelahirannya kan Bundi? Lahir di Madura swasta. Madura swasta. Namanya Bentebesah. Oh, Bentebesah. Kalau tulisannya Bondowoso, tapi ketika dibaca Bentebesah. Maklumlah Inggris Timur, beda antara tulisan dan bacaan. Kecamatannya tulisannya Wonosari, tapi ketika dibaca Benasareh. Nah, masih masuk lagi di desa Lombok. Lombok ini ada dua kepala desanya, saking lebarnya ya. Ada Lombok Timur, ada Lombok Barat. Kalau tulisannya Lombok Wetan dan Lombok Kulon di desa saya ini. Dan bahkan di atas kantor desa itu pendopo. Tulisannya pendopo, ketika dibaca Pandepah. Nah, Pandepana kepala desa itu ada patung di atas gentengnya itu besar. Patung apa? Patung Lombok. Nah, karena desa Lombok diberi patung Lombok. Itulah saya lahir di situ 20 Oktober 69. Berarti semangken usia 54. 54. Masya Allah. Ini sudah separuh baya. Masih ya lemu. Tapi kelihatannya masih muda. Masih fresh. Kalau kelihatan dari gula nih Pak Polo lah. Ini berarti kelahiran terus Bentebesah lagi, Bondowoso. Menabi sekolah nah dari ibtidai. Saya kebetulan oleh orang tua itu dipondokkan umur kelas 2 SD. 2 SD, Bu, dari kelas 2 SD itu saya dibuang ke penjara suci. Namanya sama dengan yang di Paiton Probolinggo, tapi di desa saya ini namanya Nurul Jadid. Oh, Nurul Jadid. Pesantren Nurul Jadid di desa saya, bukan Probolinggo. Sekali lagi bukan Probolinggo. Tapi di Bondowoso, di desa saya. Karena saya masih kecil saat itu, oleh orang tua tidak boleh masak sendiri, khusus makan pulang ke rumah. Jadi 3 kali pulang itu. Tidurnya di pondok, belajarnya di pondok, pulangnya ke pondok. Cuma makannya daerahnya di pondok. Gunung Compo. Iya, makannya pulang. Karena masih kecil, tidak boleh masak sendiri. Karena masih kelas 2 SD. Jadi kebetulan saya ini diatur oleh orang tua antara umum dan agama. Paginya SDN. Nika daerah sekitar pondok. Ya, SDN satu desa.
Sekolah Dasar Negeri Lombok Kulon. Itu tapi pulangnya ke pesantren Nurul Jadid sampai lulus SD itu berarti 4 tahun di pondok itu. 4 tahun, dari kelas 2 telok 4 5 6 4 tahun. 4 tahun. Kemudian melanjutkan sekolah ke SMP Negeri Wonosari di kecamatan. Cuma pulangnya pindah pondok. Pindah pondok nih kan? Pindah pondok, mondok lagi di pesantren Darul Maufur, Bondowoso. Darul Maufur itu masih babat itu saat itu. Saya angkatan pertama. Masih apa lagi? Di SMP-nya saya angkatan pertama karena masih babat juga. Milik negara. Terus pondoknya juga babat. Saya santri pertama. Santri pertama di pondok pesantren Darul Maufur, Lombok Kulon, Bondowoso. Habis itu, padahal orang tua saat itu bercita-cita saya dari SD itu harus lulus di Nurul Jadid itu Bondowoso, harus mondok di Sidogiri. Karena saat itu saya mondok jauh-jauh itu takut. Akhirnya saya merayu abah saya, bagaimana saya kalau mondok di sini aja sambil SMP. Begitu lulus SMP, juga lulus di pesantren Darul Maufur. Saya kemudian melanjutkan, akan maunya dikirim ke Sidogiri. Saya masih takut. Sudah bah, saya di sini aja, nanti Sidogiri kalau sudah dewasa. Akhirnya saya mondok lagi keluar kota di Jember. Jember, tetangga lagi, termasuk tetangga. Ya, di pesantren Al-Hikmah. Diasuh oleh Yai Fadlillah dari Pamekasan, cuma di sana di Jember, sambil lalu sekolah formalnya pendidikan guru agama negeri. PGA mana? Ya, mana dulu masih ada PGA, sekarang sudah almarhum PGA-nya. Saya 3 tahun di sana. Begitu 3 tahun saya lulus PGA, tidak mau diangkat jadi guru agama di SD. Tapi cita-cita saya masih kepingin kuliah. Masya Allah. Cuma oleh orang tua, kamu sudah banyak nigo katanya. banyak ngerayu. Ya, sudah banyak ngerayu, tapi saya belum puas. Walaupun kamu mondok di mana-mana, di Nurul Jadid kamu mondok 4 tahun, di Darul Maufur 3 tahun, di Al-Hikmah Jember 3 tahun. Jadi ayah saya ini belum puas kalau saya belum tabarukan ke Sidogiri. Akhirnya tidak boleh kuliah dulu. Kemudian saya manut abah saya harus tabarukan ya, walaupun tidak mondok lama tetapi tabarukan. Ngerti tabarukan ya? Ngalap barokah di pondok pesantren Sidogiri. Kemudian saya diantar oleh ayah saya, abah saya, ditemenin kiai saya yang dari Darul Maufur karena beliau kepala daerah G dulu di Sidogiri. Akhirnya saya mondoklah di sana. Ya ngalap barokah, namanya ngalap barokah ya. Kalau ada pengajian mana saya ikuti, di surau, di itu saya ikuti. Pada waktu itu kiainya kakaknya Kiai Nawawi, namanya Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil. Masih Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil. Itu kiai. Kemudian masih ada juga Kiai Hasani. Masih ada Kiai Hasani. Jadi 2 kiai itu yang ada di hati ya. Kemudian setelah itu penggantinya saya tidak tahu. Yang saya tahu diganti oleh Kiai Ahmad Nawawi, adiknya. Sekarang ini sudah diganti lagi oleh Kiai Nur Fuad Nur Hasan. Nah, itu sekelumit tentang perjalanan pondok saya, sehingga kemudian begitu 2,5 tahun ya. Iya, saya sudah tidak tahan untuk kuliah. Saya kemudian pada waktu saya dikirim sama abah saya ajak ke Kiai Suwan. Suwan, ayo bah kita Suwan ke. Padahal niat saya mau niat pamit boyong.
pamit boyong. Ayah saya tidak tahu. Setelah saya ada di depannya beliau, saya mengutarakan maksud dan tujuan saya. Yai, mohon doa restunya, saya mau boyong. Lu kaget, apa saya kaget? Kiai saya bilang, karena saya dengan Kiai itu barangkali satu-satunya yang berbahasa Madura dengan beliau. Abdina apa amita kadinto boyong bada emak kama aja. Dan saya punya Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil. Mata apa terus kama disangkanya saya berhenti. Boten ya punten kadinto ya Kiai Abdina narosakina kuliah KIAIN Sunan Ampel Malang. Yang sekarang sudah jadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi IAIN Sunan Ampel Malang. Langsung Kiai konek dan ridho, kemudian saya doain. Saya didoain sama Kiai itu panjang kali lebar sama dengan luas. Didoain. Akhirnya alhamdulillah selesai, saya boyong packing saat itu juga. Tapi saya sudah hotmail Quran di Pesarian Sidokiri. Begitu saya ya ke Malang, tidak diantar sama abah saya. Cari sendiri. IAIN itu di mana. Akhirnya ketemulah saya naik bemo. Bemo. Hanya berturun di depan kampus IAIN Sunan Ampel Malang. Di depan sana di Gajayana. Gajayana masih separuh waktu jalan itu. Belum pelebaran. Masih kene. Dan bolong-bolong. Pak Kerwah. Akhirnya alhamdulillah saya menuju Masjid At-Tarbiyah yang dulu pada waktu itu masjidnya seperti pendopo kelebun cetak kerumat. Jelek sekali dan kecil. Tahun kenapa nih? Tahun 91. 91 saya angkatan 91. Karena telat kuliahnya telat berarti. Mestinya kan angkatan 89. Berubah jadi angkatan 91. Alhamdulillah saya ngambil prodi, fakultasnya kan cuma satu, tarbiyah saja. Saya ngambil pada waktu itu saya ada PAI, ada PBA, ada tadris matematika, tadris bahasa Inggris, dan diploma 2 PGMI. Hanya ini ada. PGMI tutup. Akhirnya terpaksa saya ngambil PBA. Bahasa Arab lagi. Pendidikan Bondowoso asli. Bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillah sampai lulus 27 Oktober 95 saya wisuda. Ya, itulah sekelumit tentang sekolah. Gila penasaran, apa abang nampian ketika lulus SMP ini kan agak maksa ke Sidogiri. Memang cita-citanya abah saya ini memang mau dicetak ulama katanya. Masya Allah. Tidak mau dicetak sebagai ponggebeh. Bahasa Jawa, bahasa Jermannya ponggebeh. Tapi cita-cita ayah saya mau dikader sebagai ulama pada waktu itu. Ya, saya mondok jauh-jauh itu takut. Akhirnya mengkondisikan biarlah saya tua dulu, baru berani keluar. Itu pun masih nangis ya. Ingat nyokap gue. Almarhum Yai Nahrawi. Ya, Abah Nahrawi. Luar biasa. Jadi setelah lulus UIN Malang tahun 95 sampean panjenengan napa? Sebelum lulus saya jadi salah satu pengajar di pesantren Darut Tauhid. Saya tinggi UIN gitu. Ya, dekatnya sampai 13 itu. Utaranya UIN. Ya. Sampai saya masih ngajar karena belum ada ijazah resmi. Saya ngajar diniyahnya. Madrasahnya. Ya, mahfudhon, ngajar Al-Qur'an, ngajar tajwid, ngajar tilawatil Qur'an, gitu-gitu itu.
Akhirnya setelah saya punya ijazah resmi, jadi sebelum saya wisuda, saya ngajar di Darut Tauhid itu tahun 94 ya. Terus saya semester 7 saat itu. Begitu saya lulus oleh Pak Kiai Syekh Abdullah Awad Abdun, saya dipercaya jadi wakil kepala MA. Ya, tahun 96 itu. Tahun 96 jadi kepala MA. Kemudian tahun 98 saya diangkat jadi kepala sekolah aliyah. Kepala sekolah aliyah. Bersamaan dengan itu saya dibel sama dekannya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayanegara Malang. Disuruh jadi pembina rohani awalnya. Dapat 1 bulan saya diangkat jadi dosen, padahal saya masih S1. Karena saya diangkat jadi dosen tetapnya di sana, saya sadar diri. Akhirnya saya sambil kuliah S2. Setelah saya lulus, saya sudah megang magister agama, MAG ya, magister agak gimana gitu. MAG, magister galam goib lah. Akhirnya saya sudah punya ijazah S2 ya pada waktu itu. Kemudian saya juga di BEL ini, Lembaga Pendidikan dan Profesi Indonesia, LP3I. Lembaga Pendidikan Profesi Pengembangan Profesi Indonesia. Itu setingkat diploma 2. Saya jadi dosen agama PAI di situ juga. Dosen PAI di Setiken, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayanegara, dan sebagai dosen di PAI di LP3I. Sambil lalu kepala sekolah. Masya Allah. Nah, saat itu sibuknya luar biasa. Habis itu saya belum kawin itu. Belum. Begitu ada awalnya saya ceramah di Unmer Jalan Bandung itu. Difotokopikan oleh dekannya itu pengumuman formasi dosen PAI di UIN. Saya sudah tidak mau awalnya. Karena sudah kadung difotokopi, saya bawa pulang. Barangkali saya berubah pikiran katanya. Setelah sampai rumah, saya buka lagi. Saya kok punya syarat-syaratnya, kok saya punya semua. Betul, saya berubah pikiran betul. Begitu di kepala sekolah sudah dapat 5 tahun, sudah resign, sudah selesai amanah, dan selesai amanah ya, saya mohon diri resign dari Darut Tauhid. Kemudian saya mencoba ikut Cados, PNS Cados. Saya lihat yang daftar sudah 1.000. 1.000 dengan saya. Waduh, sudah banyak banget ini. Sistemnya sistem gugur ya pada waktu itu. Nah, saya berkas-berkas saya semua saya punya, tinggal 1, kartu kuning. Dulu itu ada kartu kuning, saya ngambilnya harus ke Dipnaker pada waktu itu. Kartu apa nih kuning? Ya pokoknya ke dinas ketenaga kerjaan. Tenaga kerjaan. Harus melampirkan itu kan. Tinggal 1 itu, tidak apa-apa, lanjut maju. Saya urus, selesai. 2 berkas. 1 berkas kirim ke Jakarta, ke Menak Pusat. 1 berkas saya kirim ke UIN. Pada waktu sudah UIN ya. Nah, akhirnya qadarallah ya. Qadarallah. Qada dan qadarnya Allah. Saya dari 1.000 itu yang gugur 500. Tinggal 500. Yang 500 terus berjuang untuk ikut ujian-ujian itu, gugur tinggal 100.
nama gue masih ada. Masih cekak. Oh ini. Masya Allah. Akhirnya dari 100 itu saya sudah bahagia. Husnudon saya dari yang 100 itu sudah lolos dan mau disebar ke seluruh penjuru Nusantara. Pikiran saya. Ternyata ada pengumuman mendadak dari UIN bahwa UIN cuma mau menerima 30 dosen dan 6 capek calon pegawai. CU itu loh. Nah, jadi 30 dosen, 6 pegawai. 30 cados dan 6 capek pada waktu itu. Nah, sejak pengumuman itulah saya menjadi down. Waduh. Ya, pikiran sudah kacau. Pikiran sudah kacau, suudon. Wah, kok depak begini ya? Dulu masih depak. Nah, sekarang kan Kemenak. Wah, depak ini paling di tanah ibu ya, macam-macam sudah pikiran kacau. Begitu. Silakan melihat pengumuman kelulusan CPNS. Saya sudah kadung marah pada waktu itu. Tidak saya lihat pengumuman itu. Saya tinggal ceramah ke Blimbing. Pada waktu hari melihat pengumuman itu, saya sudah kacau sudah. Nah sudah, saya sudah pasrah sudah tidak apa-apa, wis masuk tak titi capek, cadel tak tahu, gitu. Saya serahkan Allah. Ternyata setelah kegiatan saya selesai di Blimbing itu, HP saya bunyi. Saya sudah punya HP pada waktu itu. HP saya Nokia kuno dulu. Saya punya HP tahun 96. Oh, rajin ini. Enggak, kecil tapi ada antennya. Nah, tapi lumayan kayak balang kiri bisa. Akhirnya bunyi, saya panggil siapa, ada teman senior ternyata. Dilihatkan gitu lah. Dilihatkan saya lulus apa enggak. Ternyata tak angkat, HP saya angkat. Dia bilang, Ustadz, antum diterima. Loh, masa? Iya. Antara percaya dan tidak. Tapi karena yang bilang dan melihatkan itu sudah dosen di situ ya, senior, saya percaya aja. Akhirnya saya sujud syukur di tempat itu. Betul ternyata nama saya. Masya Allah, subhanallah. Nah itulah sekelumit tentang... Pas tahun UIN sudah jadi UIN gitu? Sudah jadi UIN itu. Kan telat saya kan. Telat saya. Zamannya SBY. Jadi saya ikut tahun 2004 ya. Saya ikutnya sudah 2006. Gitu. Nah, sudah 2006. Kalau 2005 itu Sudirman yang syariah. Ada 2 Sudirman. 2005 itu yang syariah. Ada Sudirman dari Jombang. Kemudian 2006 ada Jenderal Sudirman dari Bondowoso. Itu yang masuk. Jadi kacek setahun lah. Terus saya kan dari 2 dosen tadi. Bukan nikah, bukan ditinggalkan gitu. Enggak. Masih tetap saya masih ngajar di sana, bisa diatur kalau tabrakan dengan jadwal di UIN, sana yang menyesuaikan. Jadi ya itu PNS plus ngajar di luar juga. Iya. Lo napa ki? Loh, kan hak gue. Kan biasa kan pegawai negeri cuma kemana ngendina bae. Oh, enggak masalah, bebas. Bebas. Okay. Asalkan saya memenuhi kewajiban 12 SKS di negeri. Selanjutnya terserah saya. Jadi ya super sibuk ya. UIN kemudian 2 dosen itu tadi. Iya, belum lagi ceramahnya. Belum. Saya ceramahnya saat itu ya terbang tinggi betul itu saat itu. Terbang tingginya karena saya harus ceramah ke Kalimantan, di Bontang, di Balikpapan, di Palangkaraya. Saya dakwah kemudian ke Sumatera Barat. Benar-benar terbang tinggi itu. Jadi ke desa Kabupaten Darmasraya ya, melewati Padang itu. Melalui Padang, kemudian masih ada Kabupaten Darmasraya di sawit-sawit itu. Nah, saya benar-benar terbang tinggi itu. Cuma karena saya PNS, pegawai negeri sipil, yang sekarang yang disebut ASN ya, saya harus
tidak melanggar jam dinas. Sehingga saya berangkatnya Jumat siang. Kemudian sampai saya Senin subuh harus sudah di sini. Karena langsung ngajar. Masya Allah. Gitu. Sibuk sekali ya. Sibuk sekali. Kalau Lombok itu saya ceramah bolak-balik. Sudah. Kemudian ke Bali sudah 5 kali malah. Ceramah di Bali. Lombok bukan Lombok desa saya ya. Lombok NTB. Gila teratanya kan ya di rumah kan ceramah kaman terus mengedeng khotbah ya lapal kapi luar kepala. Terus nih pertama timin ajar ceramah dah gimana pi? Saya diundangin orang itu kelas 2 SMP. Oke, SMP dari SMP. SMP itu saya sudah ceramah diundangin orang. Ceramah imtihanan, ceramah maulid, ceramah Isra Mi'raj. Diantar bokap gue. Oh. Benar-benar dikader enggak dikader sama orang tua. Cuma karena saya kebetulan mondok masih kecil, hafalan hadis, hafalan ayat-ayat pendek-pendek ya. Itu sudah banyak di sini. Nah, karena misalnya saya bicara dengan teman saya sebaya ya, misalnya. Ini ngomong begini. Saya nyaut, "Oh ya, hadisnya begini." Ini ngomong, "Oh ya, ayatnya ini." Sampai saya dibenci sama teman-teman. Padahal itu ceramah melulu gitu. Kakak-kakak saya perempuan semua ya. Adik saya masih kecil, masih dalam buayan ini gendongan ibu. Kakak saya ini sudah besar. Kalau kakak saya ngomong gitu, ngomong apa, saya nyandak itu. Oh, Rasulullah dulu pernah bilang gitu. Kalau Rasulullah Ekrem, apa ben kakak-kakaknya? Nggak kepanasan lagi. Mbok naria, acara Mama Lolo. Itulah kenangan dulu saya. Ya betul. Jadi kebiasaan. Qala Allah Ta'ala, kebiasaan qala Rasulullah seperti itu. Kemudian saya kebetulan juga di saat saya diundangan orang itu, saya bisa ngomong. Karena barokahnya qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Itulah pentingnya mubaligh itu menghafal ya. Banyak. Laulal hafid ma fil ulama. Andaikan tidak ada yang mau menghafalkan ya tidak akan ada ulama. Yang namanya ulama itu mengandalkan hafalan. Imam Syafi'i hafalannya, Imam Malik, Imam Hambali hafalannya Masya Allah. Karena Yai hafalkan dari kecil ya, dari kuat cekak. Cekak betul, dibagai mengukir di atas batu. Dan kebetulan ya misalnya pada waktu saya antara 2006 sampai 2009 itu kan saya menjadi pengasuh tunggal Bahsul Masail di radio. Banyaknya lewat dulu belum ada WA dulu, lewat telepon, lewat SMS dulu zaman itu. Nah, saya ketika ditanya orang kemudian saya sulit gitu, saya merenung dulu. Mereka tanya, saya di sini zikir. Zikir apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu zikir saya. Di saat saya ditanya orang pas di radio kan. Dan enggak tahu kalau saya wiridan, enggak kelihatan. Rabbi zidni. Jadi mereka tanya, telinga saya mendengarkan, saya zikir. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, barokahnya zikir itu saya ingat semua hafalan-hafalan masih kecil itu. Masya Allah. Saya langsung jawabannya ini. Gitu. Barokahnya menghafal. Jadi jangan malas hafalan. Jangan, saran gue nih ya. Jangan malas menghafal. Dan insya Allah tidak akan hilang ya. Apalagi kalau hafalan itu terus kita sampaikan. Ingat terus. Jadi kalau saya kebetulan ya, karena kebetulan qadar Allah saja. Setiap saya khutbah apa saja itu tanpa tag. Kalau biasa tanpa tag, semula lama, sudah lama. Jadi mulai dari Idul Fitri, Idul Adha, idul yang lain, khutbah Jumat, khutbah apa saja itu tanpa tag. Kenapa? Terus ngelontok. Bukan apa, tapi sudah hafal di luar rambutnya.
dan mengikuti. Saya kalau ceramah dikasih judul aja sama panitia. Judulnya ini nanti, oh ya, ini sudah datang sendiri dalil-dalil itu. Dalilnya ini, dalilnya ini. Jangan misjudgment on right please. Katanya, jangan sampai salah menempatkan dalil. Misalnya undangan Isra Mi'raj, dalilnya Maulid. Nah, jangan. Gitu itu. Jadi harus tepat dalilnya. Mengutarakan apa namanya itu? Hadisnya, ya, hadisnya khitan, hadisnya akikoh, gitu. Jangan bicara hadis-hadis nikah, pernikahan. Nah, katanya Joko Sembung numpak beca, gak nyambung, Cak. Itulah. Berarti sampean wis Masya Allah. Terus tip ya kan pada terajar juga nih Kak. Bagi Ustadz Cik Ustadz nih menapi menyusun ceramah nih kan menapi jenengan bagaimana dari nggak pernah ya langsung berarti ya nggak pernah sakit apa dan kebetulan juga misalnya saya pernah ngisi seminar diundang oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di Surabaya, tempatnya di gereja. Saya tidak tahu sebelumnya itu. Begitu nyampe sana, mana tempatnya ini? Waduh. Akhirnya itu pun melontok saya. Jadi tidak usah menyusun. Nyusun. Lah, saya kenapa sekolah itu mulai dulu kok lancar terus? Tercepat. S1 saya tercepat, S2 saya tercepat, S3 saya termasuk tercepat. Ya harus lontok. Ya, kerangka berpikirnya itu di sini nih. Udah. Kerangka berpikir. Makanya saya kalau nguji skripsi, nguji tesis gitu. Kemarin saya juga nguji disertasi, nguji S3. Itu yang saya tanyakan kerangka berpikirnya dulu. Kamu bisa nulis gini, kamu punya bahan apa? Hati-hati kalau saya nguji. Saya harus pasti tanya kerangka berpikir. Karena itu penting. Ada kerangkanya, pikiran-pikirannya disusun menjadi satu, terus bagaimana cara mengambil data, menganalisa datanya, kemudian disesuaikan dengan metodologinya. Ini pakai apa kualitatif deskriptif atau apa kualitatif. Nah, itu tertemu di situ. Nah, itu semua saya sudah ngelontok. Berkat dari timnya lah hafal nih kayak apa? Ini kan hafal, kan kadang buat desa hafal tapi gugup, ngeter lagi memainkan ngeter. Akhirnya jadi lupa. Ada dek wiritannya. Untuk menghilangkan redek. Didengar dulu. Apa disimak. Wiritan untuk menghilangkan redek itu dibaca 11 kali setiap habis sholat ya. Kalau sekarang ya sudah tidak wiritan itu lagi karena sudah hilang redeknya. Dulu saya diijazai guru saya. Namanya Habib Abdul Ghafur bin Maksum Basyaiban, pengasuh pesantren ketika saya masih SMP. Nah itu ijazahnya, wiritannya Bismillahi Allahu Akbar mimma nakhaf. Bismillahi Allahu Akbar mimma nakhaf gitu. Bismillahi Allahu Akbar mimma nakhaf. Kesimpulannya hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang dipantas ditakuti gitu kan. Jadi yang lain kecil semua. Terus selain mereka kan kalau niku dari Facebook dan lain-lain, lanjutannya kan digemari hari-hari. Nah itu memang sejak awal ya. Sejak awal yang ngundang saya itu mama yang ngundang saya. Saat itu saya masih SMP. Oh, dari mama. Itu 100% mama yang ngundang. Nah, sampai sekarang saya punya majelis namanya Majelis Taklim Ar-Raudhah. Itu tak satu pun cowok, emak-emak semua. Daerah Malang lagi. Ini awalnya di rumah sini 2 orang, 3 orang, temannya istri. Temannya istri ngantar sekolah daripada nganggur, suruh ngaji sini. 2 orang, 3 orang, 5 orang. Tiap Jumat, namanya Jumat pagi. Pengajian Jumpa itu pengajian Jumat pagi.
Akhirnya 10 orang. Sampai sini tidak muat. Akhirnya tak pindah ke masjid. Akhirnya ada komplain juga bagi yang menstruasi tidak bisa masuk. Akhirnya saya pindah ke pondok. Karena sudah punya pondok, akhirnya dipindah ke aulanya pondok. Sampai sekarang. Sampai detik ini. Kalau cerita kalau masalah pancuk. Jadi beliau ini Kiai Dirman ini mempunyai pondok. Nama pun pondok. Pondok pesantren Aswada Ulul Albab. Aswada ini singkatan, bukan aswad bahasa Arab. Kok celengkap ini. Aswad. Aswada ini singkatan dari Ahlus Sunnah wad Da'wah. Jadi pondok pesantren Ahlus Sunnah wad Da'wah Ulul Albab Malang itu panjang akhirnya. Biar bagaimana biar pendek? Aswada. Bukan Aswaja ya, bukan. Itu miliknya NU. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondok saya ini Aswada, Ahlus Sunnah wad Da'wah Ulul Albab. Iki mah kalau temannya. Ada masjid depan. 5 rumah dari masjid itu kanan jalan. Ada foto saya itu sedikit kecil. Ada tulisannya Pondok Pesantren Aswada Ulul Albab. Itu pondok itu untuk khusus mahasiswa. Mahasiswa. Perempuan dan laki-laki. Ndak cowok kumun ben bini. Kok salah kamar boleh. Ancor bisa telur. Tekor bisa pentol. Jadi itu khusus untuk mahasiswa sementara. Ya, sekarang sudah liburan. Mereka kemarin sudah pulang. Karena kebanyakan UIN ya. Ada yang dari UM juga ada. Ya di rumah ini kan gila hafal rontok terus hafal. Selain juga badan ini kan karismatik. Dan gimana karismatik? Kalau karismatik bukan dari keilmuannya ya. Dari insya Allah dari hati. Hatinya itu dibersihkan, punya istiqomah, sholat malam, gitu ya. Jadi ya tirakat itu penting. Ada yang ahli puasa, terus terang kalau saya takut tidak kuat dalam puasa. Paling pol itu Senin Kamis. Itu pun makso karena saya nyuruh orang biar tidak kena ayat lima taqulu ma la taf'alun itu. Ya ayyuhalladzina amanu gimana? Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, biar tidak kena ayat itu, saya maksa untuk terpaksa betul itu karena saya tidak kuatan. Terpaksa puasa Senin Kamis itu pun karena takut kena ayat itu. Tapi alhamdulillah jalan. Itu. Jadi kalau bicara karismatik itu sebenarnya adalah magnet yang diberikan oleh Allah atas keistiqomahan si dai itu. Ya, satu, yang kedua, ilmu itu karismatik dan macam-macam ya. Itu bukan hanya disebabkan oleh keturunan, nasab, tetapi disebabkan oleh rajinnya orang tersebut dalam belajar. Jadi ilmu itu bukan diperoleh dengan nasab ya. Banyak anaknya kiai-kiai itu yang bodoh-bodoh. Iya. Kalau perkumpulan di masyarakat, monggo Gus, jenengan sing donga, kula boten biasa liyane mawon. Itu karena bodoh. Bukan tawadhu itu. Tawadhu ada tempatnya ya. Jadi ilmu itu bagi siapapun yang mencarinya. Tapi bukan ilmu tidak diberikan Allah hanya gara-gara keturunan. Anaknya kiai pun kalau tidak belajar jadi bahlul. Ya. Mengandalkan ilmu laduni itu 1001. Iya. Dalam makanya Ibnu Malik itu mengatakan wa fi laduni qalla wa fi qadni wa qatil hadfu aidan qad yafi. Di Alfiyah itu ya qalla wa fi sedikit sekali. Orang yang kalau tidak belajar ya, walaupun anaknya kiai,
bodoh terus dia. Kata Ibnu Malik, qalla wa fi, qalla. Sedikit sekali. Itu pun qadar Allah, kalau Allah menghendaki. Itu akan memberikan ilmu. Jadi intinya harus belajar. Oh iya, intinya belajar. Tapi saya ingatkan harus bersanad ya, harus berguru. Soalnya kalau hanya belajar otodidak kemudian jadi pinter misalnya, itu kurang magnetnya nanti. Harus bersanad gitu. Harus bersanad, jadi harus berguru. Kalau saya kebetulan gurunya banyak. Berapa tahun saya di pondok? Mulai kelas 2 SD ya. 4 tahun, 4 tahun, 3 tahun. SMP sudah 7 tahun ya. SMA 3 tahun, 10 tahun. Sudah kiri, 12,5. Oh, buah. Ya Allah. Belum lagi. Aduh, sudahlah. Namanya bukik itu. Sampai yuridun. Tero. Ya, tero nak tedu ngaka kasor itu tero. Dulu, ya Allah. Itulah, tapi itu menurut saya memang tega orang tua. Kalau enggak, saya berterima kasih kepada orang tua sudah dididik begitu ya caranya. Barangkali kalau saya sambil mondo dulu, saya bukan siapa-siapa. Nah, jadi berterima kasihlah kepada orang tua kita yang kelihatannya tidak sayang, tapi padahal itu adalah sangat bermanfaat dalam kehidupan kita di kemudian hari. Saya mikir-mikir, andaikan dulu saya tidak sambil mondok, waduh, bagaimana? Baca kitab pelecotan saya nanti. Atau bahkan tidak tahu ujungnya saja. Ujungnya kitab aja tidak tahu nanti. Kalau seumpama saya tidak sambil mondok. Oh dulu, aduh kebetulan di pondok itu ya, aduh. Jangankan kok bait-bait Umar Yoto. Apa? Emrite. Bait-bait Alfia. Bait-bait itu ya. Saya dulu disuruh menghafal, jurumiyah saya hafal. Dulu. Setuju itu. Apa itu? Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil waqi, itu hafal dulu. Tadi ya elang kafe. Jadi bukan hanya bait-bait yang disuruh hafalkan, tetapi kitab. Saya pernah di Sidogiri itu saya pernah menghafalkan kitab Nailul Amani. Iqrab. Iqrab itu. Ya, saya hafalkan itu. Dulu jadilah lengkapi. Aduh. Jadi artinya apa? Orang mondok itu jangan pernah tidak menghafalkan. Kalau saya jangankan bait, kitabnya saya hafalin. Mulai terbiasa dulu. Saya masih pelajaran SD dulu. Besok apa besok? Misalnya bab apa? Malam saya hafalkan. Sehingga suatu saat walaupun kita tertidur ya, mantuk karena saya mulai bengi, tertidur, marah gurunya kan. Sudirman, maju, terangkan apa yang seperti saya terangkan. Siap? Tidur saya tadi. Bab apa ini? Langsung sak papan itu saya tulis. Bahkan kata teman-teman lebih enak saya nerangkan daripada gurunya. Itu bukan wali. Ajar. Karena sebelumnya saya pelajari. Kan orang wali. Helap. Jangan. Bukan. Karena sebelumnya sudah saya pelajari. Gitu. Jadi menghafal ya. Jadi menghafal. Jadi termasuk satu anak waktu itu berprestasi dan mudah hafal. Ya. Jangankan kok isinya, sak titik koma saya hafal. Masya Allah. Ya, dulu. Sekarang kari tempen dah. Aku lu terus tanya kan, mana bi empon lah sepo taruh falafel lagi mana mau ditaruh cekar? Sama, insya Allah sama. Asalkan caranya adalah al-kulina fahuwa enak, likuli kulina fahuwa enak. Artinya dikulenake, dibiasakan. Walaupun 1000 kali gitu, enggak apa-apa. Saya misalnya ya, kalau dulu hafalan dulu itu cekak itu. Ya, syafaati li ummati man ahla
ila man ahla baiti. Man ahabba ahli baiti. Itu apa namanya? Populer dulu itu. Syafaati li ummati. Syafaatku itu khusus untuk umatku. Man ahabba ahla baiti. Orang yang mencintai keluargaku, kata Nabi. Ya, mencintai keluarga Nabi. Seperti hadis-hadis potongan-potongan di situ itu banyak. Ya, dari apa dulu ya istilahnya itu. Belajar mahfudzat ya. Ya. Nah, itu kebetulan masih kecil itu disuruh hafalkan. Kemudian kalau seumpama kita sudah dewasa mau menghafal, adakah enggak, tetap bisa. Tapi caranya kalau sudah dewasa itu diulang, murojaahnya itu lebih intensif, lebih intensif. Kalau sudah tua ya, sebenarnya sebagai mengukir di atas air soalnya. Itu kalau tak montai li Bali, hilang terus. Kadang saya juga banyak imami gitu ya. Pakai amayata sa'alu nabasa wa tawalla, itu dianggap sudah terlalu panjang. Saya pikir loh, itu kan juz 30. Saya bilang kemarin yang imami di mana itu di Al-Hafidh, di mana, di Al-Amin Tidar. Nah, itu saya menggunakan Al-Kahfi. Sampai Lestari. Cuma empat salam, enggak 4 salam, berarti 8 rakaatnya. 8 rakaat saya tempuh hanya 45 ayat. Hanya sa'isanya 45 ayat. Tapi gil togel tapi. Kalau maksud saya kan urut. Urut separuh lembar, lanjutkan separuh boleh sak lembar. Balik kan misalnya. Sholat lagi, separuh lagi, satu lembar, belakangnya separuh lagi, gitu. Kalau enggak ngamuk orang-orang. Kulhu ini. Itu maksud saya mengamalkan juga bahwa Al-Quran itu afdol dibaca. Tapi lebih afdol lagi ketika kita sholat gitu. Nah itu saya ingin mempraktekkan itu sebenarnya. Tapi karena masyarakat kita, makmum kita kan belum siap. Libur cepat lagi. Ya, itu enggak. Makanya saya akal itu. Saya akal. Surat apa saja rakaat pertama. Kedua kasih yang kulhu itu kalau yang 20 lanjut lagi saat berdiri lagi ya, tapi rakaat kedua khusus rakaat kedua kulhu, dipotong kulhu, tapi tetap itu satu surat yang rakaat pertama. Itu ceritanya di akal gitu. Semakin kan dakwah semakin meluas ya. Selain ceramah pakai kaman, semakin ada ceramah dakwah melalui online pada Facebook, Instagram. Pertanyaannya dari mana dakwah ada kisahnya? Lebih mudah. Kita bisa tiduran ya, tinggal nge-share kan. Satu ayat, satu hadis artinya dibaca orang saat dunia. Ya kan? Mereka ada di antara mereka gara-gara membaca share-sharean kita itu bersama dengan hidayah misalnya ya, sehingga dia menjadi takut kepada Allah, kemudian dia ingin mengamalkan apa yang kita share tadi itu, dia kemudian ya sholat, khusyuk dan sebagainya, diterima oleh Allah. Bukan hanya dia yang dapat pahala, tapi kita yang lagi tiduran itu dapat pahala.
Kita yang lagi tiduran itu dikirimi pahala. Nah, jadi lebih bagus lagi dengan adanya medsos. Insya Allah saya berusaha sedapat mungkin di saat saya ceramah itu, saya pasti membawa alat seperti itu, live Facebook, apa namanya, tripod, kadang yang bunter itu stand holder, ya itu coba apa namanya, pasti saya live streaming dulu di Facebook, habis itu baru saya pindah diedit ke channel YouTube saya. Channel YouTube saya namanya Aswada TV. Aswada. Asmana pondok tadi. Nama pondok. Nama pondoknya Aswada, channel YouTube-nya Aswada TV. Masya Allah. Itu sudah full ceramah. Ya walaupun tausiah, satu kata dua kata itu kan kalau bersamaan dengan hidayah Allah, siapa tahu. Ya, jadi jangan malas untuk buat bikin konten dakwah. Walau sekejap, walau tidak terlalu lama, 30 menit, ya atau 1 jam lah pengajian, tidak apa-apa, ceramah. Ada yang lebih singkat lagi TikTok, saya belum punya, belum buat. 1 menit. TikTok itu ya lebih dakwah cepat sekali itu. Cepat ya, cepat. Kalau Allah Ta'ala habis dah. Tentang bisa 10 menit semakin. Itulah dakwah, enaknya juga dakwah di medsos itu kita sambil santai. Enjoying what is right. Intinya mengalih pembicaraan nikah, pengen motor tentang nikah kan komunitas tentang Rampak Naung nikah bagaimana? Kalau Rampak Naung itu awalnya adalah kelompok para ustadz muda Madura, khusus Madura, ustadz muda, kiai muda yang ada di Rampak Naung itu awalnya untuk baksos sebenarnya, kegiatan sosial ya, kegiatan sosial, sejarahnya ini dakwah. Jadi Rampak Naung itu dibentuk untuk pertama syaratnya ya Kiai Madura, Kiai Madura asli, baik yang swasta juga ada. Jadi ada Madas, ada Madura swasta. Madas itu Madura asli. Kumpul di Rampak Naung itu kegiatannya sebenarnya antara dakwah dan sosial. Dakwah dan sosial. Misalnya dakwah ke Bali. Kebetulan kemarin saya tidak ikut, cuma kirim fulus saja. Ini untuk beli sesuatu untuk dakwah di sana ya. Ya kumpul uang kumpul, kemudian dirupakan bantuan sosial kepada masyarakat setempat, daerah-daerah minus. Kemudian ada pengobatan gratis. Kebetulan teman-teman itu ada yang ahli pijat, ada yang ahli memindahkan penyakit ke telur, ada gitu-gitu itu, ada yang bekam. Ya, jadi Rampak Naung itu sebenarnya kegiatannya selain dakwah juga sosial, bakti sosial. Ya, bakti sosial. Sebenarnya itulah intinya ya. Jadi pelopor ini ke Mas Hera dari Rampak Naung terus kemudian ya sebenarnya banyak ya, cuma diketuai oleh Kiai Khairul Anam. Itu bukan dia yang mendirikan, tetapi banyak yang perkumpulan, namanya perkumpulan ya. Dakwah nanti di sana sambil baksos, dakwah di sana, itu dikumpulkan dalam satu wadah namanya Rampak Naung. Muntah rampak tak naung, pakun panas. Reng Madura. Ini kan nyambung ke Reng Madura. Kadang kula kan sebagai Madas asli sampai heran mak budeman ki mandur nih. Itu sudah love of nature. Ya, sudah hukum alam ya. Hukum alam, jangankan kok di Indonesia ya, di mana-mana.
Saya perhatikan di Australia itu ada kampung Madura. Kampung Madura. Jadi orang-orang yang, tapi kampung Maduranya ya intelektual ya, karena ada yang kuliah S2, S3, menetap, macam ada yang ya kerja ya ada, cuma mereka mengikuti pendidikannya. Yang kemarin jualan bakso itu orang Bondowoso, belakang terminal rumahnya. Madura. Kalau bisa kira kabeh. Mbiyen Madura kamanya. Bondowoso. Oh, ya. Madura swasta. Tapi semua pegawainya Madura. Madura campuran. Madura swasta, Madas, jualan bakso di Australia. Ada lagi di Madinah. Di Madinah itu ada perkumpulan Maduranya kuat sekali. Kuat soal. Madura di Madinah itu ada, bahkan di Mekah itu ada kampung mayoritas Madura. Iya. Ya, kalau saya tahunya pas haji. Pas haji itu sana Madura. Pakai banyak. Wah, subhanallah. Ya sudah punya anak-anak pinak di sana. Beranak cucu di sana. Masya Allah. Mendunia gitu. Luar biasa. Bukan hanya nasional tapi sudah mendunia. Dan yang tak kalah pentingnya semangatnya dalam kerja, bahkan maju satu langkah dari Cina karena di terasnya ya. Iya. Lanang ya teras. Madok sinegor ke bay. Madok sinegor ke bay beda. Jadi lebih maju selangkah dari Cina. Luar biasa. Itu Madura. Yo tak tako boleh celurit tawa. Hinang usiran kok usir. Tak trotok lah saya kan. Tak kok jenan. Lanang-lanang. Lebih maju satu langkah. Sedang nang teras ah. Mana ada kenangan. Ya Allah. Menabi kula ninggalan panjenengan. Bahkan bahasanya agak-agak lamben ya. Agak beda. Madas nih kayak malah kalah dari benda bahasanya. Apa itu? Dari logat bahasan panjenengan. Kalau bahasa di Bondowoso tinggal ada dua ya. Tinggal 2 kabupaten ini yang 100% Madura. 100%. 2 kabupaten ini. Bondowoso dan Situbondo. Kalau yang lain sudah campuran. Banyuwangi campuran. Walaupun banyak juga Maduranya. Jember campuran. Walaupun banyak Maduranya. Pasuruan campuran. Banyak Maduranya. Itu. Tapi kalau yang di Bondowoso dan Situbondo, justru kalau ada orang Jawa itu pasti pendatang. Pendatang. Ya, justru dibilang pendatang. Padahal aslinya. Enggak, memang aslinya orang. Dulu Alas dinggene orang Madura. Dan itu diklaim itu Madura, tanah Madura. Bondowoso itu tanah Madura. Situbondo tanah Madura. Tapi kan masuk Drabeta, masuk Jawa ya. Engki diklaim. Belanda jangan menjajah. Enggak, ini memang benar-benar. Jadi saya itu punya buyut. Buyut saya punya buyut. Punya buyut. Ini sudah lahir di situ. Kalau ditelusuri mutur bagian gimana kan? Enggak ada. Madura asli Bondowoso. Soal dari bahasa kalau nih kalau benda bahasanya kan terlalu halus sih. Jadi Bondowoso itu nenek moyangnya ya Bondowoso itu sendiri. Maduranya memang Allah ciptakan Madura di Bondowoso. Masya Allah. Ya, barangkali ya dari surga lah. Terus menabi kula timin kuliah yang di rumah kan banyak istilah seano. Nakan acil dan ancar pas telur. Tapi apa maksudnya? Lucu. Ya cuma istilah-istilah saja. Apalagi kalau saya mengakhiri ceramah. Kelebot apa kalau ya apa namanya? Saya ambilkan dari pelajaran bahasa daerah saya dulu masih kecil. Pelajaran bahasa daerah. Kalau di Bondowoso itu oleh pemerintah Pak Harto dulu disuruh belajar Jawa, didatangkan guru Jawa ke kelas, diajarin ono coroko. Itu di kelas tinggal kelasnya. Enggak masuk. Ada semaran gitu.
Begitu dirubah gurunya Madura, bukunya buku Madura, penuh kelas. Duh, malah bahasa daerah Bahasa daerah saya Madura. Masya Allah. Bahkan di raport saya ke suku Madura. Bondowoso itu gitu. Nggak mau jawab. Mulokpil ya. Mulokpil. Dari bahasan baik. Logat baik, aduh. Nah, jadi Bondowoso itu kalau ditanya kebangsaan Indonesia, suku Madura. Betul. Madura mana? Madura Bondowoso. Jadi mempertahankan budaya-budaya Madura. Di sana masih kuat sampai saat ini. Bahkan saya masih kecil itu, SD SMP ya, di pesantren Nurul Jadi, di pesantren Darul Maghfur. Anak-anak mau belajar Jawa itu dibully. Dibully. Tidak boleh. Mau belajar bahasa Jawa, tidak boleh. Dibully malah. Diisin-isin. Jadi harus mempertahankan bahasa lokal. Bahasa Madura. Selain bahasa kan berdasarkan budaya-budaya pakun Budaya Madura pakun lagi. tetap harus dipertahankan. Budaya Madura. Walaupun mereka kebanyakan orang Bondowoso yang ngakunya orang Madura tidak pernah tahu ke Pulau Madura. Berarti salah teman. Mangker gue heran loh. Ya semudura asli dari bahasa loh. Enggak halus, nyaman, asli ini kasar bakalan. Jadi kalau saya di akhir pengajian biasanya kecepot kuda merah, mon berselopon anyuna sepora. Jadi dari pelajaran bahasa daerah dulu, pelajaran bahasa daerah saya itu banyak istilah-istilah seperti itu. Ada yang ngarang sendiri, saya kayak bengkong cek sarana, sakelangkong saporana. Itu ngarang sendiri. Ancar bahasa daerah. Mak bodo bengkong apa orang? Sake kebanyakan toju. Angahol tapi awal kita. Menabi kuda tanya masalah keluarga. Tepat berkeluarga dari mahasiswa apa ketika ketika saya masih semester 6. Oh, mahasiswa. Masih mahasiswa. Masya Allah, ngalang. Ketika saya masih mahasiswa semester 6, istri saya kelas 3 Alia. Begitu lulus Eptanas, kita baru merit. Masya Allah. Tapi ya sudah ngajar gitu. Iya, ini namanya guru ngaji lah. Jangan pernah takut untuk tidak makan. Guru ngaji itu kan diistimewakan oleh Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, khairukum. Masa ada umat yang sebaik-baik umat edina tak beri ngakan Gusti Allah, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena sudah status saya khairukum. Sebaik-baik di antara kalian, di antara umatku. Masa dibiarin sama Allah? Wong sebaik-baiknya. Wong sebaik-baik. Pertanyaan unik ya. Semakin kan Nabi semakin kan ya contohnya kuda TV. Mungkin banyak juga cakanca. Tako akabin. Pokoknya harus mapan dulu. Mau Nabi TV kan dulusan di Majong. Ajar di mana maksudnya? Laku apa? Berempu gaji nah. Ya biar tidak tanya begitu dulu. Saya juga sama. Karena saya sudah masuk ke zaman yang pertanyaan sama seperti itu. Biar tidak tanya seperti itu disekap dari awal. Saya melamar putri ibu, status saya mahasiswa. Ya, saya belum kerja, tapi saya kalau boleh, alhamdulillah, kalau tidak boleh juga nggak apa-apa. Disekap dari awal. Tapi kebanyakan mereka percaya. Intinya ya ada perlu keberanian dan kesungguhan gitu. Iya. Mundur. Kalau kita takut mundur terus, apa nanti yang dimakan itu tidak percaya Allah, bisa kafir itu. Bisa kafir jadinya. Makanya tulian. Biar tidak kafir mendadak. Kira-kira sudah menjelang Ramadan ya. Menjelang hari raya. Ya, menjelang ya Allah gimana. Ramadan mata ada lah. Iki nega Nabi kita kan mari oleh
kemenangan seongkuna. Ben kebiasaan Ramadan bisa diulangi selain Ramadan dengan ya. Pokoknya salah satu di antara ciri amal ibadah seseorang diterima oleh Allah di Ramadan itu kan bisa dilihat dari pasca Ramadan. Thank you. Ya, bisa dilihat dari pasca Ramadan. Kalau di pasca Ramadan dia itu sregepnya itu sama ya dengan di masa Ramadan. Sholat malamnya tetap dia lakukan, ngajinya tetap dia kerjakan, sedekahnya tetap di bulan Ramadan, maka ada kemungkinan besar amal Ramadannya diterima oleh Allah. Masya Allah. Itu. Dan dia ada kemungkinan besar dia memperoleh malam kemuliaan yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi cirinya adalah di pasca Ramadan. Orang itu dapat Lailatul Qadar atau tidak, itu setelah pasca Ramadan dia tambah sregep apa tambah malas. Iya, kalau tambah sregep minimal mempertahankan kebiasaan yang di Ramadan seperti qiyamul lailnya, puasanya dialihkan ke puasa-puasa sunnah, sedekahnya dan lain sebagainya. Itu ada tanda-tanda dia mendapat malam kemuliaan. Begitu. Mungkin terakhir untuk ya Diman selaku dai, pesan untuk para ya mungkin ini kan ada yang jadi ustad biar istiqomah kadang kan ceramah yo belum titik lah yo esa lagi kan masa kapan gimana. Percaya diri. Kuncinya percaya diri bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Apa yang kita sampaikan itu benar gitu. Ada dalilnya. Agama ini kan dalil toh. Hujjah. Cuma masyarakat sekarang dengan adanya Wahabi itu banyak orang menjadi tidak paham tentang sunnah. Sunnah itu kan ada 3. Ada sunnah fi'liyah, apa yang dilakukan Nabi. Ada kauliyah, apa yang diucapkan Nabi. Ada takririyah. Bahkan di dalam kitabnya Syed Alwi Al-Maliki Al-Hasani itu ditambah 1. Sunnah hammiyah. Sunnah hammiyah itu sunnah yang keinginannya Nabi walau tidak tercapai. Tapi pernah Nabi berkeinginan puasa Tasu'a. Nabi tidak pernah. Hanya bercita-cita kalau tahun depan saya masih hidup, kita puasa Tasu'a juga biar tidak hanya Muharram. Tidak Asyura tok. Biar tidak Asyura tok, Tasu'a juga. Ternyata Nabi belum nyampe ke bulan Muharram tahun depannya sudah wafat kan. Nah, itu hamiyah namanya. Sehingga dengan pelajaran kita banyak mengetahui tentang sunnah, maka tidak mudah untuk mengklaim orang itu bid'ah. Nah, jadi kalau sudah kita dibid'ahkan orang terus kelepek-kelepek, ya jadi mau balik dia. Jadi mau balik. Paham ya? Pesan saya harus pede, percaya diri. Terus cepat merit. Ya, ada dalilnya. Ada dalilnya. Apa kata Nabi? Tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Pancinglah rizkimu melalui pintu pernikahan. Masya Allah. Jadi kalau kau ingin kaya, ingin dapat rezeki, ya merit. Karena dengan adanya tanggung jawab itu, oleh Allah ditambah rezeki kita. Kalau anda merit, kata Allah gini, kamu sendiri, kamu masih sendiri, sedikit aja. Tapi kalau sudah kita punya tanggung jawab, ya Allah, abdi nanti tanggung jawab, ya Allah, ya 2 jom. Biasanya beri setong, beri 2. Ini anak, ya Allah, beri telur. Iya. Tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Fa innahunna mukosak temani wedoan. Wedok iku mang istrini bojomu iku yatina. Maka bakal nekaake apa hunna bil mal kalawan harta. Sintir keras. Jadi kalau nanti takut jadi kafir dia. Lo aja lagi. Murtad nanti, bahaya. Jadi merit aja. Pebengal. Iya.
Jadi kalau biar tidak ditanya kamu gaji apa, kerja di mana, gaji berapa, sekak aja dulu. Saya memang begini apa adanya. Kalau diterima ya oke, kalau diterima tidak apa-apa. Mundur ya. Banyak kesempatan lagi. Bangga mahasiswa banyak. Ki mantap silakan ya. Oke. Mantap bermanfaat bagi kita Amin, semua. amin. Dan buah durian, buah kedongdong cukup sekian dong. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kecepot gula namira mun budi selopon nanyo na sepora. Sagek bengkong ya sarana sekalangkong sepora na. Wallahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh.